Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop Street channelnya Gorontalo. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Sarson Pomalato MPD. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Gorontalo, bil khusus di Fakultas MIPA, Matematika dan MIPA ya. Prodi Matematika. Prodi Matematika. Kita akan banyak diskusi, saya akan banyak diskusi dengan beliau cara berpikir matematika dalam konteks sosial. Nah, ini. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Ya. Ulah kabar Pak. Alhamdulillah, pieu-pieuhu. Pokoknya pieu-pieuhu lah. Pieu-pieuhu. Pokoknya mesti pieuhu ngami insya Allah. Alhamdulillah Pak. Ya, Pak Prof, sebagai pembuka matematika itu Pak, di masa waktu saya sekolah di berbagai tingkatan, kalau sudah dengar matematika rasanya ada mendengar sesuatu yang menakutkan. Itu yang pertama yang saya ingin membuka. Yang namanya mata kuliah atau mata pelajaran matematika pasti sangat dalam tanda kutip dibenci oleh siswa atau mahasiswa. Katanya dosennya killer, katanya mata pelajarannya sangat banyak. Yang ingin pertanyaan saya, Pak Prof, apa sih matematika itu secara umum saja, Pak? Oke, makasih Pak Irfan. Memang begini, satu kenyataan kita harus terima dari dulu. Yang namanya matematika itu bahkan di bahasa Gorontalo kan itu matematika lemah. Ya, matematika lemah. Dia matematika pelanggung ini matematika lemah. Karena kenapa begitu? Karena memang terasa sulit. Dan memang faktanya matematika itu bukan suatu ilmu yang mudah-mudah juga, walaupun sama dengan yang lain. Tapi memang ada kekhususan. Kita lebih banyak bicara pada abstraknya. Iya. Ya. Padahal sebenarnya matematika itu berawal dari yang konkret, baru diabstrakkan. Memang susah Pak matematika. Begini, kenapa dia terasa susah? Karena ternyata setelah ada penelitian Pak, itu juga pendekatan yang diberikan guru dalam memahamkan matematika pada siswa itu terasa kaku. Kaku ya. Kaku. Betul. Kadang-kadang pakai metode menge, metode marah dan sebagainya. Padahal anak-anak itu baru dari rumah sudah mereka baru dengar matematika dulu, itu sudah ketakutan. Padahal dalam kenyataannya Pak, sebagai guru besar ada metodologi membuat matematika itu enak, kita enak menerima. Ya. Sekarang ada banyak metode yang menyenangkan sih dalam pelajaran matematika, sehingga mereka tertarik. Ya. Kenapa begitu? Kita matematika bukan kita berikan secara konseptual abstrak, tetapi kita mendekatkan matematika pada hal-hal yang konkret. Ya. Sehingga anak-anak bisa, misalnya begini, kita mendekatkan mereka misalnya penjumlahan. Coba ke anak-anak, kalau bapakmu kasih uang sekian, baru dia tambah sekian, kira-kira berapa? Dulu matematika diajarkan 1 tambah 1 berapa anak-anak, baru langsung lambang bilangan. Sehingga dia seperti abstrak. Tapi kalau misalnya, coba, kalau tiap pagi Anda itu dikasih cucur 1, dikasih cucur oleh bapakmu 1, oleh omnya 1, jadi berapa cucur yang kau miliki? Ada 2. Berarti itulah konsep penjumlahan. 1 cucur tambah 1 cucur tadi. Sebab ini kalau di matematika nanti kita kembangkan sebentar, ada yang disebut dengan semesta pembicaraan dan sebagainya. Oke, Pak, saya mungkin tidak akan masuk pada sainsnya secara murni matematika, karena memang ini memang susah itu. Agak-agak susah lah. Saya mencoba mengelaborasi dalam konteks misalnya begini, Pak. Apakah matematika ini bisa ada koreksi dari Bapak? Itu aritmetika, geometri, kemudian statistika, kalkulus, bagian dari matematika. Penjelasannya seperti apa, Pak? Ya memang begini. Matematika itu macam-macam. Ada kalkulusnya, ada aljabarnya, ada geometrinya, ada aritmetikanya, ada logikanya dan sebagainya. Bahkan ada program liniernya. Itu macam-macam, Pak. Kenapa dibagi begitu? Karena memang konsep-konsepnya berbeda-beda, walaupun hampir sama. Tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari sebenarnya semua digunakan. Misalnya kalkulus, ada diferensial. Diferensial itu program limit itu sebenarnya berawal dari luas itu. Konsep luas, karena matematika itu kan sebenarnya mengkonstruk atau melihat polanya.
Pola. Ya. Jadi ilmu tentang pola sebenarnya. Pola. Ada sesuatu fenomena yang bisa kita polakan. Sehingga ada rumus itu yang didapatkan rumus misalnya rumus Pitagoras. Pitagoras itu dari pola yang ada itu sebenarnya setelah dilihat. Dan itu mengubah dunia itu. Setelah pola dia itu kan bisa mengubah dunia. Kalau berbicara pola, Pak, setahu saya baik di sosiologi maupun bahkan di wilayah politik pun pasti menggunakan pola. Jadi yang dimaksud pola dalam cara berpikir matematika seperti apa maksudnya, Pak Prof? Polanya itu begini, Pak. Jadi sebenarnya matematika itu deduktif. Ke induktif. Tapi tetap dia berawal juga dari induksi yang diambil. Makanya di matematika ada yang disebut dengan logika deduktif ke induktif, ada juga induktif ke deduktif. Ada yang begitu. Tapi tetap ilmunya adalah ilmu deduktif. Deduktif ke induktif. Ya, misalnya dalam matematika, Pak. Dalam politik. Itu mempelajari pola. Itu dilihat misalnya elektabilitas seseorang. Itu dilihat dari pola respon masyarakat terhadap seseorang. Misalnya si A untuk calon gubernur ke depan. Ada satu kecenderungan. Itu pola. Maka secara matematik kita bisa tentukan prediksi. Karena matematik itu memprediksi. Oh, ini bisa jadi dia jadi akan gubernur atau sebagainya. Tapi menggunakan deduktif ke induktif. Begitu. Tetap pola umumnya akan kita akan cari pola-pola kecilnya, tapi akan dari itu. Tapi tetap pola juga yang dipelajari situ, Pak. Makanya saya katakan, selalu saya mengatakan matematik itu adalah alat berpikir. Kenapa? Karena cara berpikirnya adalah melihat pola yang ada. Dalam psikologi, dalam apapun matematika, dalam hukum pun bisa digunakan, Pak. Lihat, kita selalu menggunakan apa yang disebut dengan logika matematika jika maka. Jika maka. Itu implikasi. Tetapi dalam matematika ada disebut juga ada biimplikasi. Jika dan hanya jika. Harus benar dua-duanya. Bolak-baliknya benar. Kalau jika maka berarti hanya satu arah. Satu arah. Tapi kalau biimplikasi dua arah dia. Itulah matematika. Dua-dua digunakan juga. Berarti, Pak, bisa dikatakan sainsnya matematika harus berpegang pada kebenaran. Tidak bisa lagi dibiaskan menjadi tidak bisa direkayasa. Matematika nggak bisa merekayasa, Pak. Kecuali matematika politik. Seperti apa, Pak? Seperti apa yang saya katakan. Kalau matematika sebenarnya, kalau basis 10 misalnya, 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Tetapi kalau matematika politik, Pak, 4 tambah 4 terserah Bapak. Mau berapa Bapak? Kan itu. Matematika politik mau kita berapa ini, menjadikan berapa ini 4 tambah apa. Itu bisa terjadi. Tapi kalau matematika secara sains, 4 tambah 4 tidak bisa yang lain. Tetapi kalau misalnya alternatif berpikir, misalnya 10 itu kita bisa dapat dari berapa? Itu bisa dari 5 tambah 5, bisa dari 4 tambah 6. Kan cara berpikir. Cara berpikir. Itu matematis. Kalau produknya sudah ada, 10 itu bisa dapat kita, misalnya kalau operasi bilangannya penjumlahan. Bisa kita jumlahkan berapa? Bisa 5 tambah 5, 3 tambah 7, 4 tambah 6 dan seterusnya. Di matematika mengenal semesta pembicaraan, Pak? Seperti apa itu, Pak? Karena di politik biasanya sangat kental dengan semesta pembicaraan. Itu apa disebut dengan himpunan semesta. Ketika kita bicara dulu, bukan matematika namanya, berhitung. Belum dikenal itu semesta pembicaraan. Misalnya, itu tadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Semesta pembicaraan adalah bilangan berbasis 10. Bilangan berbasis 10 itu bilangannya 0 sampai 9. 0, 1, 2. Ketika 10, dia akan menjadi bilangan berulang. 1 dan 0. Itu basis 10. Tapi kalau basis 2, tadi saya sudah jelaskan. Basis 2, maka bilangan yang kita kenal hanya 0 dan 1. Maka 1 tambah 1 sama dengan 1, 0. Dan itu banyak yang tidak tahu, Pak. Itu yang disebut dengan bilangan biner. Biner itu 2 angka tadi, 0, 1. Dan itu yang banyak digunakan dalam teknologi sekarang. Penerapan teknologi sekarang itu. Yang teknologi tingkat tinggi nih? Tingkat tinggi. Sampai apapun ini HP yang kita gunakan, Pak, laptop komputer itu dikembangkan dari pola-pola biner tadi itu. Pola biner. Oleh sebab itu di listrik itu kan kita tahu. Kalau dulu listrik itu tertulis plus men, plus hidup, men mati. Sekarang tidak lagi 01, 01.
Dan itu akan terlihat juga dalam HP-HP ini. Coba kalau orang tahu HP itu dia dan itu pendekatan logika matematika. Ya, logika matematik, Pak. Konstruk berpikir Anda. Pak Prof, saya pernah mendengar apa yang disebut dengan alfa. Bagaimana penjabarannya dalam matematika? Alfa itu begini, Pak. Alfa itu kalau macam-macam, kalau dalam fisika macam-macam, ada alfa dan sebagainya. Tapi kalau dalam pendekatan itu adalah tingkat kepercayaan. Ya. Misalnya alfa 0,05, berarti kesimpulan kebenaran yang kita ambil itu ada bisa peluang kesalahannya 0,5%. Masih tinggi lah. Kalau ilmu tergantung. Ilmu sosial bisa menggunakan 0,5, 0,05 sebagai. Karena efeknya. Iya. Ya. Tapi kalau ilmu kedokteran, Pak, nggak bisa itu. Bisa. Ya. Karena dia menyangkut nyawa manusia. Ya. Misalnya salah satu obat, peluang obat ini untuk bisa harus minimal 0,0. peluang salahnya 0,0001. Tidak bisa 0,05. Itu yang dikatakan alfa. Ya, alfa. Alfanya itu. Dan itu sekarang yang banyak digunakan untuk survei-survei. Biasanya mereka menggunakan itu dengan alfa sekian. Apa yang ada yang sebut apa itu namanya? Saya sudah lupa namanya itu di statistika, statistika. Ada range-nya dan sebagainya. Sehingga mereka bisa bermain. Oh iya. Kalau dan itu bisa benar, Pak. Saya kalau pendekatan saya misalnya dalam matematika kalau 0,05 alfanya itu bisa akan benar. Makanya dalam statistika kalau kita buat satu kurva, ada daerah penerimaan, ada daerah penolakan. Bapak sudah tahu itu, ya sebagai ahli pertanian. 0,5, ada 0,01 masuk di dalam penerimaan atau kesimpulan yang kita buat bisa benar pada daerah ini atau penolakannya. Kan kalau uji satu pihak. Kalau dua pihak kan 0,05 jadi 0,25, 0,5. Ada 0,01 dan sebagainya. Itu yang terjadi. Kebenaran. Makanya kebenaran matematika juga itu tidak kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak. Ya. Tapi kalau kita geser kepada pemahaman semacam sosial bisa jadi kebenaran yang nisbi. Ya. Seperti apa? Betul, Pak. Oleh sebab itu kadang-kala begini. Kadang-kala kita berbicara, oh salah ya. Enggak apa-apa salah itu karena kita terlalu memprediksi pada sesuatu yang alfanya terlalu kecil. Coba diperbesar alfanya, itu jadi salah juga. Jadi patokannya di alfa. Iya, alfa. Kalau pendekatannya. Ya. Kalau begitu Pak, secara ilmiah itu. Secara ilmiah, Pak Prof, ini kalau begitu mapanya ini Pak Prof. Saya agak lebih tajam. Survei itu bisa dikatakan kita bisa masuk. Memang itu salah satu metode ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Tapi dengan menggunakan alfa itu bisa ada pesanan. Bagaimana responnya? Ya, begini. Kalau saya mengatakan pesanan juga saya tidak etis. Tapi secara ilmu itu bisa kita mainkan. Sebenarnya kita bisa mainkan. Dan itu banyak bukti, Pak. Banyak bukti surveinya begini, surveinya begini. Sekarang saja sudah muncul survei macam-macam kan. Tapi itu coba baca siapa yang mau survei. Kita juga tidak bisa menyalahkan mereka. Mungkin alat yang mereka gunakan mungkin lois buat mereka. Tapi kalau buat kita mungkin tidak lois. Alfanya berapa? Alfanya berapa? Ya? Atau ada satu yang range-nya itu yang mereka gunakan. Itu bisa ini, Pak. Bisa berbeda. Kita coba bayangkan bisa berbeda survei yang satu survei lembaga survei tertentu dengan survei yang lain. Apa yang terjadi sebenarnya? Kalau pendekatan ilmiah seharusnya polanya sama. Secara matematika polanya sama. Ini juga sama. Tapi ini tidak. Ini tidak. Karena berbeda, Pak. Berbeda. Ini sekian persen diterima, ini hanya sekian persen bahkan tertolak. Apa yang terjadi? Karena ada yang dipegang, yang alfa tadi itu. Itu yang maksud saya. Ada sesuatu yang digunakan. Yang luar biasa, Pak Prof. Saya banyak membaca tulisan Bapak dan bahkan penampilan Bapak di media sosial. Seorang guru besar matematika, alhamdulillah, yang dimiliki oleh Gorontalo ini. Di berbagai kesempatan ada argumentasi Bapak yang terkadang membuat kita kaget. Dan selalu Bapak menyatakan konstruksi berpikir matematika. Tapi dalam argumentasi itu, quote and quote dalam tanda kutip, ada sedikit politik. Sebagai contoh begini, Pak. Ini contoh. Ada statement Bapak, tapi bagi saya itu sebagai orang eksa bisa diterima lah.
pejabat itu bisa diganti oleh gubernur kita apabila bagaimana penjelasannya lebih substantif soal-soal seperti ini. Jadi begini Pak. Dari sisi konstruktif berpikir matematika Pak. Itu yang saya katakan tadi implikasi. Implikasi. Jika, maka. Ya. Jika fakta-fakta gubernur ini kan mau apa? Mau kerja yang bagus, ya. mau mensukses, mau mensejahterakan rakyat. Tapi jika ada fakta-fakta pembantunya, ada yang kurang mendukung di situ, why not? Dia punya kewenangan untuk bisa mengganti. Itu yang saya katakan pada waktu yang lalu. Bapak harus berani memutasi kalau orang seperti itu, karena kita tidak butuh orang yang koprol, yang kerjanya cuma koprol sini, koprol sana misalnya. Tapi alhamdulillah di profesi ini belum ada seperti itu. Walaupun saya tidak tahu juga bagaimana fakta, karena saya tidak berkecimpung situ. Tapi saya mendorongnya dengan konstruk berpikir matematik. Itu yang saya katakan. Jika maka, itu yakinkan. Dan secara logika itu bisa terterima itu Pak? Iya pasti dong. Pasti. Karena logika matematika tidak pernah menghimbul loh. Istilahnya begitu saja. Beda. Sebenarnya konstruk hukum itu begitu juga. Logikanya adalah jika maka. Jika faktanya begini, maka ini orang layak dihukum. Ini layak tidak dihukum. Layak diberhentikan. Atau jika faktanya dia kerjanya lebih banyak makan tulang, istilahnya mati akal ya sudah. Jika maka perlakuan Pak Gub misalnya yang lalu yang saya katakan itu ini harus diganti ini orang. Cari dengan orang-orang yang betul-betul mau kerja. Rakyat Gorontalo seperti yang saya katakan, rakyat Gorontalo ini butuh perubahan. Ini lagi yang saya dengar kemarin. Gorontalo kembali ke peringkat 5 termiskin. Ini kan sebenarnya memalukan kita. Bagaimana kalau Bapak meneropong itu dari sisi kepakaran Bapak sebagai seorang matematika, guru besar matematika? Artinya begini Pak, saya sekali lagi logika ini jika begini hasilnya berarti ada sesuatu yang tidak benar di pemerintahan kita untuk mengelola Gorontalo. Kan tadinya 5, naik 6. Sekarang turun lagi jadi 5, berarti ada sesuatu yang tidak benar nih. Sesuatu yang tidak benar adalah pengelolaannya. Itu jikanya. Ya makanya dia turun ke 5. Seharusnya kita terima sekarang dari 6 dia naik ke 7 minimal. Dengan berbagai kegiatan yang bagus, misalnya selama ini Pak Agub dan sebagainya sudah bekerja bagus. Kan sudah bagus, jika bagus pasti kriterianya naik. Tetapi ternyata begini, berarti ini ada sesuatu yang tidak benar. Maka menggunakan teori jika maka. Jika maka tadi itu. Maka disitulah yang masuk Bapak kemarin, Pak Gubernur bisa gantilah. Karena jika maka itu. Jika maka. Itu cara berpikir matematika ya Pak? Ya Pak, logika matematika itu tidak bisa ditawar-tawar itu Pak. Jika maka. Sebenarnya di hukum juga begitu. Makanya selalu saya katakan antara matematika dengan hukum itu ada persinggungannya. Ada irisannya Pak? Ada irisan. Kalau orang hukum mengatakan jika faktanya begini, maka ini layak, maka ini layak dihukum, layak diproses dan sebagainya. Begitu juga di matematika. Jika maka, di matematika logika begini Pak, jika mendung maka hujan, ya kan? Tapi itu prediksional, sebab hujan di Poyolanto terkait dengan keyakinan Tuhan. Kalau Tuhan mengerak, oke. Tapi itu prediksi matematik, sainsnya di situ. Sainsnya di situ. Itu secara matematik, karena memang matematika itu adalah ilmu tentang pola untuk memprediksi. Berarti peluang. Pola untuk baca peluang. Makanya di matematika disebut dengan itu alfa itu peluang. Itu yang alfa. Peluang, teori peluang. Jadi berarti Pak Prof, ini saya saja pribadi jujur baru ini menyadari ternyata statement Bapak itu bukan dalam konteks politik, tapi cara berpikir matematika dengan menggunakan jika maka. Saya terusan saja Pak, saya bukan ahli politik, saya bukan ahli hukum. Saya itu pun ahli matematika pun saya agak jauh, karena kalau orang ahli matematik itu jangan seperti Pak Erlangga yang itu bisa memecahkan rumus Helmholtz itu. Ada orang Indonesia Pak, rumus Helmholtz yang sudah berpuluh-puluh tahun. Terpecahkan itu Pak? Sudah terpecahkan, dan yang memecahkannya orang Indonesia. Orang Indonesia Pak. Itu persamaan Helmholtz itu Pak bisa memetakan potensi minyak di dalam laut. Itu orang Tasikmalaya, orang Indonesia. Orang Indonesia Pak, dia kuliahnya di Belanda, S3-nya, dan memang matematika murni. Teorinya kalau tidak salah
teori Helmholtz itu sudah ratusan tahun, Pak ya? Pokoknya di situ kalau saya baca sudah puluhan tahun, ya? Bahkan mungkin ratusan tahun, ya. Tidak terpecahkan dan dihindari. Tetapi dengan cara pendekatan diferensial yang menurut perasaan diferensial dan sebagainya, itu bisa terpecahkan, dan pemecahan rumus itu sekarang digunakan oleh pengobor minyak, perusahaan-perusahaan minyak. Menggunakan rumus ini? Rumus ini. Ya, luar biasa. Jadi orang-orang di Jazirah Arab sana itu, Pak, dalam mencari potensi minyak itu menggunakan Helmholtz ini yang dipecahkan oleh Airlangga itu. Artinya saya kalau sebagai orang awam matematika menangkap bahwa fenomena kehidupan, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, sangat dibutuhkan ilmu matematika. Ya, bukan sangat. Memang betul-betul dibutuhkan matematika. Nggak bisa. Orang percaya atau tidak, Pak, matematika itu yang saya katakan alat berpikir. Alat berpikir, ya. Itu bayangkan, kita bisa memetakan berapa potensi minyak di dalam laut dengan hanya dengan menggunakan rumus matematika. Tapi memang harus orang pintar juga yang itu mengadukan itu. Tapi sekarang sudah melalui komputerisasi. Ya, diprogramkan. Program dan sebagainya itu bisa. Jangan lupa, Pak, berperang saja sekarang itu pakai ilmu matematika. Ya. Berapa sudut yang tembakan dari sini jatuhnya di mana sebagainya itu pakai matematik. Supaya bisa menghindar dari orang-orang yang tidak perlu jadi sasaran itu pakai geometri dan sebagainya itu, Pak. Berapa kecepatan walaupun dia sudah gabung dengan fisika. Makanya tadi fisika matematika bisa dipisahkan. Karena memang filsafat sebagai ibu ilmu, matematika itu bapak ilmu. Kalau itu kami yakini. Bagi seorang prof, filsafat ibu matematika, ibu ilmu. Matematika adalah ayah dari ilmu. Mungkin orang lain bisa saja pakai fisika, silakan. Tapi bagi saya begitu. Ya, ada debat lah, tapi dalam debatable itu. Debatable. Pak Prof, sebagai seorang, saya jujur mengatakan Bapak sebagai orang yang artinya sangat memahami matematika. Walaupun Bapak katakan tadi, ada yang, tapi dalam konteks Gorontalo adalah guru besar di bidang itu. Saya ingin tanya, Pak, sumbangsi Bapak sebagai seorang guru besar di bidang ini, bagaimana membangun Gorontalo dalam konteks cara berpikir matematika? Begini, Pak, saya sudah katakan, matematika salah satu karakternya adalah jujur, Pak. Ya, sebenarnya kalau Gorontalo tidak butuh neko-neko. Dia kreatif, orangnya kreatif dan jujur. Itu yang saya katakan, karakter itu berkarakter. Karakternya kalau apa orang rajin kerja kalau dia tidak jujur, ya kan begitu. Apa orang jujur kalau dia bodoh. Iya. Kita bodoh, harus bodoh dua-duanya harus ada ini. Itu yang disebut dengan saya katakan jika dan hanya jika. Iya. Berarti ini sangat prinsip di matematika. Ya, apa itu? Artinya jujur itu. Ya. Kalau kita berpikir matematika, ini harus artinya jadi dasar berpikir matematika. Matematika itu, Pak, tekun. Kenapa tekun? Kalau dia salah, Pak, dia kembali ke awal. Misalnya di pertengahan, saya sedang mengajarkan satu solusi daripada matematika. Salah. Saya tidak bisa langsung potong. Ini bisa jadi benar, tapi saya cari awal. Dan tekun. Kalau saya tidak tekun, buang juga, tidak usah. Itu yang diajarkan disiplin dan tekun. Itu yang karena membuat matematika itu susah dipelajari. Orang takut. Karena memang begitu. Begitu. Harus tekun, jujur. Dan rajin, Pak. Dan paling utama kalau belajar matematika banyak mengulangi. Iya. Saya terus terang saja. Kalau sekarang kadang-kadang banyak yang saya sudah lupa karena mengajar. Kalau dulu saya mengajar di SMP, mengajar di SMA, mengajar di perguruan tinggi. Jadi banyak sekali materi-materi yang saya kuasai tentang. Cuma sekarang kan sudah lebih banyak ini. Tapi tetap ada kan keahlian saya, misalnya keahlian saya aljabar linear. Itu masih saya ambil. Berarti kalau matematika itu pun harus saya belajar. Nggak bisa. Pak Prof, matematika ini kan akan bersentuhan dengan bilangan, akan bersentuhan apa yang dikatakan perkalian, penambahan, pengurangan. Tapi saya berpikir dalam konteks sosial, terkadang pembagian dilupakan. Itulah yang saya katakan, Pak. Karakter matematik itu karakter jujur, disiplin.
Kalau you tahu penjumlahan, kau juga harus tahu pengurangan. Kalau kau tahu perkalian, kau juga harus tahu pembagian. Operasi dasar dalam matematika. Tapi jangan lupa, sebelum Anda tahu perkalian, harus tahu penjumlahan. Ya. Karena dasar penjumlahan itu adalah dasar perkalian itu penjumlahan berulang. Begitu juga pembagian. Pembagian itu adalah dasarnya pengurangan berulang. Oleh sebab itu dalam matematika sangat rigid, Pak. Kita tidak bisa lompat-lompat. Beda dengan belajar sejarah. Mungkin belajar sejarah, Anda belajar sejarah 45, setelah itu belajar di bawahnya boleh. Dikerangkaikan boleh, karena itu fakta-fakta sejarah. Tapi matematika nggak bisa. Kalau Anda belum paham betul dengan penjumlahan, maka susah Anda belajar perkalian. Berarti dia harus rigid. Iya, rigidnya itu di situ. Karena dari ini. Makanya di kami itu, Pak, ada mata kuliah prasyarat. Orang ambil persamaan diferensial misalnya, itu harus tahu dulu sebelumnya, harus tahu A, B, C dan sebagainya. Nggak bisa. Atau kalkulus, itu harus kalkulus itu macam kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 sampai 4. Itu materinya beda-beda walaupun ada garisnya. Tapi harus menguasai dulu ini. Iya, sebelumnya kalau Anda tidak kuasai sebelumnya, Anda tidak bisa yang berikutnya. Itu persoalan. Sebagai luar biasa Pak Prof, ini statement kepakaran yang saya terima ini. Terakhir Pak Prof, bagaimana konteks matematika dilihat dari Gorontalo, sebuah provinsi, berarti ada pemerintahannya. Bagaimana saran Pak Prof untuk bagaimana membawa Gorontalo ini kepada kesejahteraan, terutama seperti yang kita diskusikan tadi, masih jauh, angka kemiskinan kita masih tinggi. Bagaimana cara dari konstruksi berpikir matematika? Yang pertama Pak, sebenarnya kita perlu hilangkan tutuhia. Tutuhia Pak ya? Tutuhia, budaya tutuhia ini masih banyak sama kita. Kita itu tidak mengakui kesalahan, sulit mengakui kesalahan. Padahal dalam proses matematika, kalau salah, dan harus diulangi, dan harus disadari. Di dalam proses berpikir matematik Pak, dalam misalnya membuktikan satu rumus atau menyelesaikan satu rumus, itu harus disadari kesalahannya di mana dan dicari. Kita kan tidak. Kita itu berupaya mencari pembenaran. Begitu kita ini sekarang ini, kalau dalam matematik sebenarnya harus dicari itu kebenaran. Sekarang kita mencari pembenaran. Kita terjebak di dalam upaya mencari pembenaran. Sehingga semua orang merasa benar. Apa yang terjadi? Sebenarnya harusnya kita mencari kebenaran dan kita harus legowo. Kalau kita salah, mari kita begitu juga orang yang benar, jangan juga menjelekan yang salah. Mari kita bicara. Sehingga budaya tutuhia ini Pak, sebenarnya efek secara matematik di situ. Budaya tutuhia ada secara matematik, itu terkait dengan apa yang saya sebut tadi. Bukan berlomba-lomba mencari kebenaran. Kalau matematika mencari kebenaran. Tapi kalau budaya tutuhia itu lebih banyak terjebak pada mencari upaya mencari pembenaran. Itu tutuhia. Tutuhia itu dasar berpikir matematika. Tidak sesuai dengan dasar matematika. Itu maksud saya. Yang selanjutnya seperti apa lagi Pak Prof? Seperti apa? Yang berikut, jujur, disiplin. Baru jangan lupa menghargai orang lain. Kalau dalam matematika Pak, orang matematika sangat menghargai produk. Itu rumus Pitagoras. Sampai hari ini kita gunakan. Kita kadang-kadang melupakan sejarah. Kan begitu. Kalau orang matematika tidak ketat. Rumus itu ratusan tahun berabad masih digunakan. Kan dia juga masih pas. Kita punya tidak. Kalau kadang-kadang yang terjadi pada kita, hasil karya orang lain yang dulu kita lupakan. Kadang-kadang kita hilangkan semua itu jejaknya. Kan begitu. Karena sudah berbeda dengan program yang dibawa dan sebagainya. Padahal pondasi itu, kalau ini saya berpikir secara matematika, jangan lupakan Pak. Kalau itu suatu kebenaran, kita bawa terus. Kita bawa terus. Why not? Kenapa tidak? Itu kita bawa terus. Makanya itu yang saya katakan tadi, sekali lagi saya katakan Pak, kita lebih banyak terjebak pada berpikir untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Itulah berpikiran matematik yang dilupakan Pak. Pemikiran matematika itu mencari kebenaran. 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2 berapa? Itu sainsnya. Tapi kita lebih banyak mencari pembenaran. Jadi berapa ini 2 tambah 2? Orang mau bilang 5, oke boleh Jo.
Menurut saya itu 5 karena begini. Dan itulah yang mengacaukan. Itu yang mengacaukan. Iya. Sehingga muncul apa yang saya sebut tadi, budaya tutuhya itu. Budaya tutuhya muncul. Itu akibatnya di situ, Pak. Kita berlomba-lomba pada pembenaran. Dan kita mengabaikan orang punya pendapat, orang punya ini. Kita kadang-kadang apa yang terjadi? Tidak ada kerjasama. Boti karaja buti pan karaja tuau pasti jamuan. Pun kalau dia bersama, insya Allah. Misalnya buat atau tolu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau ada kerjasama yang bagus, insya Allah Gorontalo Pak akan bisa melesat. Saya yakin. Ini saya lihat ada satu fenomena yang bagus antara pejabat di Jakarta dengan pemerintahan ini sangat bagus sekali. Pejabat kita yang di Gorontalo sangat bagus. Dan dulu juga ada itu, Insya Allah jalan bagus ini Pak. Saya yakin. Makasih. Gorontalo akan. Sebagai closing statement, Pak. Statement saya terakhir. Mari kita sikat belajar matematika secara enjoy. Anak-anak, betul. Anak-anak mari kita biasakan belajar matematika, bukan cuma sekedar konsep abstrak, tapi mari kita upayakan menjadi literasi dalam matematika. Sebagai literasi? Iya. Matematika literasi. Artinya literasi matematika bahwa konsep-konsep matematik itu bisa dibawakan kepada hal yang real, yang konteks, untuk memecahkan permasalahan, untuk memprediksi dan sebagainya. Itu untuk anak-anak? Ya, semua. Untuk semua? Semua kalangan? Semua kalangan, dari anak-anak sampai ini. Tapi dia harus ditanam dari anak-anak. Biasanya anak-anak itu ditanamkan justru menakutkan. Kenapa menakutkan? Bayangkan dulu itu Pak, PR-nya sampai 20-30 nomor. Kenapa jadi begitu? Cukup saya 1-2 nomor, yang penting dia membahas konsep-konsep tertentu. Itu tidak, anak-anak 20 nomor baru mudah paling itu nomornya itu suhu alat itu. Oke, terima kasih Pak Prof. Diskusi dengan beliau luar biasa. Bahwa aku merasa insya Allah ada manfaatnya ini, insya Allah. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita masyarakat Gorontalo, bil khusus yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk bagaimana membangun Provinsi Gorontalo menggunakan konstruktif berpikir matematika yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi. Demikian, terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Dari Gorontalo untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua.